Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, walladzi ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini hadirin dan hadirat, kita bisa bertemu di dalam bulan yang barokah, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan rahmat. Allah memberikan kefadlan kepada kita dengan diberikan umur panjang yang barokah, dan terlebih di dalam bulan ini Allah juga menurunkan keutamaan yang begitu full, yaitu Allah menurunkan kitab Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini kita diberikan umur panjang yang barokah, karena di bulan Ramadan ini, yaitu bulan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, Syahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmat, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan kebarokahan, dan juga Syahrul Tilawah, bulannya bacaan, bahkan Syahrul Siyan, bulan puasa. Kita diberikan umur panjang yang barokah sehingga kita bisa bertemu khususnya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, yang di dalamnya kemudian terdapat banyak kebaikan dan manfaat, bahkan segala macam kebaikan bisa kita raih, kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini dengan perantara Al-Quran. Di antara banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut, maka kita tidak lupa supaya bisa mensukseskan 5 sukses Ramadan. Yang pertama, kita harus sukses, terutama di bulan puasa ini 30 hari, tidak boleh ada yang kurang sedikit pun. Yang kedua, sukses sholat tarawihnya. Yang ketiga adalah sukses tadarus Al-Quran, membaca 30 juz di dalam Al-Quran. Ada sekitar 114 surat, kita baca sampai khatam. Dan yang keempat, sukses Lailatul Qadarnya. Dan yang kelima, sukses zakat fitrahnya. Nah, untuk lebih detail, mari kita bahas tentang sukses tadarus Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, seperti yang sudah Allah firmankan tadi, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menurunkan Al-Quran ini di dalam bulan Ramadan. Terlebih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang bisa kita raih, kita dapatkan di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satunya ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man Quran harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca huruf-huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 semisal kebaikan. Lalu Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi kata Nabi, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita membaca lafaz alif lam mim dalam Al-Quran dengan tartil, dengan sesuai tajwid, makhraj dan seterusnya, minimal kita mendapatkan 3 kebaikan yang kemudian dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Terlebih di dalam satu Al-Quran penuh, Masya Allah, luar biasa kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalam kita mempersungguh membaca, menghatamkan Al-Quran. Dan di antara keutamaan yang lain, kita akan mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah, sebagaimana di dalam surat Hud ayat 114, bahwa innal hasanat
yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dosa kita bisa diampuni dan seterusnya. Adapun keutamaan yang lainnya dari kita membaca Al-Quran, yaitu man qara Al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Jadi Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya di hari kiamat akan diberikan mahkota. Dau'u ahsanin min do'i fi syamsi fi buliti dunya. Yang mana cahaya mahkota di hari kiamat nanti itu lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di langit dunia. Fama dhannukum billadzi amila bima bihada. Lalu kemudian bagaimana persangkaan kalian di dalam orang yang mengamalkannya? Jadi orang tuanya diberi cahaya matahari yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang ada di langit dunia. Dan bagaimana dengan orang yang mengamalkannya? Tentunya pahalanya lebih pol. Oleh karenanya, mari kita semangatkan diri kita sendiri untuk sukses tadarus Al-Qur'annya 30 juz minimal satu kali dalam bulan Ramadan ini kita khatamkan, sebagaimana Rasulullah SAW juga di dalam menghatamkan Al-Quran bulan Ramadan itu penuh oleh malaikat Jibril, selalu dibacakan setiap malamnya. Satu lagi keutamaan dari Al-Quran, yaitu nanti akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda yang termaktub tertulis di dalam hadis Sahih Muslim. Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Demikian sedikit beberapa motivasi dari sebagian kecil beberapa keutamaan atau sebagian besar keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Mudah-mudahan dapat memotivasi diri kita semuanya agar kita lebih semangat, lebih ridho menjadi orang-orang yang Allah diqadar bisa menggunakan kesehatan, kenikmatannya untuk senantiasa ibadah semangat kepada Allah, wabil khusus di dalam menghatamkan Al-Quran. Akhiru hauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.